Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita masih ingat bahwa setiap kita yang sudah dibaptis, lalu kita mempunyai tugas panggilan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Dan tentu saja tidak sama dengan kalau misalnya raja seperti Raja Sri Sultan Hamengkubuwono itu, atau mungkin Nabi Yesaya misalnya, atau mungkin menjadi imam seperti misalnya para pastor yang ngunjuk ke misa. Tidak, kita menjadi bagian tugas kehidupan kita, memang kita panggil bersama, kita menjadi imam, menjadi raja, dan menjadi nabi, baik pada diri kita masing-masing, di dalam keluarga maupun mungkin di masyarakat dan gereja. Itu tugasnya pasti ada pada kita. Nah, sharing saya hari ini mungkin berbeda dengan sharing-sharing yang saudara paparkan pada media sosial, atau yang dipaparkan pula oleh para pastor, saudara-saudara kita yang sudah masuk ke dalam sosial media. Saya berbeda. Ini hari ini, perikop ini, saya menceritakan perihal tentang malaikat Gabriel. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu sebagai sebuah perutusan yang sama dengan kita yang para katekis itu juga diutus seperti itu. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Malaikat Gabriel diutus kepada Maria. Kemarin kita sudah mendengar, membaca, merenungkan bahwa malaikat Gabriel diutus kepada Zakaria. Sekarang
Setelah 6 bulan, malaikat Gabriel diutus kepada Maria. Perutusannya jelas, perutusannya memberikan kabar gembira. Nah, bagaimana dengan kita? Kita semua mencoba mencontoh kepada malaikat Gabriel yang sungguh sudah memberikan pekerjaannya, melaksanakan pekerjaan Tuhan, disampaikan pesan kepada Maria. Lalu pun demikian Maria juga menerimanya. Kita tahu semuanya itu lalu, bahwa ada kesiapan Maria untuk menerima pesan itu. Kabar gembira sudah diterima. Lalu pertanyaannya kepada kita semua yang menjadi katekis-katekis ini. Katekis keluarga tentu saja, Bapak Ibu Saudara. Katekis lingkungan tentu saja, karena Bapak Ibu Saudara sudah biasa mendengarkan sabda-sabda. Dan itu tugas kita. Kita diutus. Diutus apa? Diutus memberikan kabar gembira seperti halnya malaikat tadi. Saya di sini hanya mengingatkan, saya di sini hanya mengatakan sesuatu saja. Seperti sehalnya lebah yang berbunyi ngungu. Ini saja yang saya katakan. Lalu saya mengungkapkan kembali renungan saya sebagai sebuah sharing. Kiranya kita diingatkan kembali tentang perutusan kita, tentang pengkabaran Injil kita, tentang pengkabaran kabar gembira kita kepada semua orang, siapa saja. Dan mungkin teristimewa kepada saudara-saudara kita yang sudah memang mengharapkan Allah yang menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar pula bagaimana materi yang akan kita sampaikan kepada para katekumen, para calon baptis. Malaikat Gabriel hari ini telah menjelaskan secara jelas, namun apakah kita, pribadi-pribadi kita, mampu menjelaskannya kepada para katekumen atau calon baptis itu, dan mungkin calon-calon krisma. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat menjadi para katekis, selamat mewartakan kabar gembira, menjadi utusan-utusan kabar gembira. Amin. Berkah dalam.